Langit malam itu di pesisir Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah berubah menjadi gulungan awan hitam yang menekan dada siapapun yang melihat. Angin berteriak lewat sela-sela rumah kayu membawa bau asin laut dan debu tanah. Daun kelapa bergesekan menimbulkan suara serak seperti jeritan panjang. Hujan turun tanpa jeda menghantam atap seng menciptakan dentuman tiada henti. Di tengah badai itu lonceng tua di gereja Santo Yosef berdering sendiri meski tak ada tangan manusia yang menarik talinya. Para warga yang berlari mencari perlindungan di balai desa berhenti sejenak saling pandang lalu menoleh ke arah menara gereja. Loncengnya kenapa berbunyi suara Ibu Ratna, seorang pedagang sayur, nyaris tenggelam dalam suara hujan. Beberapa anak muda berlari menyeberangi jalan besek menuju halaman gereja. Mereka berhenti mendadak begitu melihat sesuatu dari jendela besar di sisi altar patung Bunda Maria di dalam gereja tampak berpendar cahaya lembut. Warna putih pukat dari patung itu berubah jadi semburat keemasan berkilau di antara gelapnya malam badai. Ya Tuhan, bisik Andi, seorang mahasiswa yang baru pulang dari Yogyakarta. Patung itu bercahaya, kabar itu menyebar cepat bahkan lebih cepat daripada kilatan petir yang berulang kali membela langit. Warga berkerumun di depan gereja meski hujan menampar wajah dan kaki mereka sudah terendam air. Ada yang membuat tanda salib, ada pula yang gemetar ketakutan. Pak Lukas, seorang nelayan tua, menatap dengan mata berkaka-kaka. Aku sudah hidup 60 tahun di sini. Belum pernah melihat patung itu bercahaya. Ini pasti tanda dari surga. Di sisi lain, Slamet, kepala dusun yang dikenal rasional, menggeleng. Badai ini mengakaukan listrik. Mungkin ada pantulan cahaya. Jangan cepat-cepat bilang itu mukjizat. Namun meski listrik di desa padam sejak sore, patung itu tetap bercahaya, lebih terang dari lilin, lebih lembut dari lampu. Suasana semakin tegang. Sebagian warga berlutut di lumpur berdoa dengan tangan terangkat. Sebagian lagi hanya berdiri termangu, tak tahu apakah harus percaya atau takut. Petir menyambar pohon kelapa tak jauh dari gereja membuat batangnya patah dan jatuh menimpa pagar. Orang-orang menjerit. Namun justru di saat itu cahaya dari patung semakin kuat menyorot ke arah pintu, seolah memberi isyarat, masuklah aku di sini. Beberapa orang berani mendorong pintu kayu berat itu. Mereka melangkah masuk dengan napas tersenggal. Di dalam lantai penuh genangan air hujan yang merembes dari atap bokor. Namun di altar patung Bunda Maria berdiri tegak, wajahnya seolah hidup menatap penuh kasih dengan cahaya yang menari-nari di sekitar kepalanya seperti lingkaran halo. Suster Agnes, pengurus gereja, tiba sambil membawa payung patah. Wajahnya pucat tapi matanya berbinar. Jangan takut, katanya lantang. Kita semua dipanggil untuk percaya. Ini adalah malam ujian bagi desa kita. Orang-orang mulai menangis, sebagian terharu, sebagian lega karena merasa dilindungi. Anak-anak kecil merapat ke ibunya mendengar doa lirih bercampur suara badai. Malam itu meski bencana menggamuk, tak seorang pun sanggup meninggalkan gereja. Mereka merasa ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan akal tetapi merasuk langsung ke hati. Ketika jam menunjukkan tengah malam badai sedikit mereda, cahaya pada patung mulai melemah perlahan pada meninggalkan hanya cahaya lilin kecil yang bergetar di depan altar. Orang-orang terdiam lama menahan napas lalu satu persatu keluar. Namun dalam hati mereka tahu malam ini tidak biasa. Sebuah tanda telah diberikan, dan esok hari desa ini tidak akan sama lagi. Pagi menjelang setelah malam badai, langit di atas Kebumen masih kelabu, awan tebal bergulung menyisakan sisa angin dingin yang membuat orang enggan keluar rumah terlalu pagi. Namun kabar tentang patung Bunda Maria yang bercahaya semalam sudah tersebar ke seluruh desa. Sejak subuh orang-orang berbondong-bondong menuju gereja Santo Yosef membawa rasa penasaran, harapan sekaligus kegelisahan. Di halaman gereja genangan air hujan masih bertahan. Lumpur menempel di sandal warga. Suara bisik-bisik memenuhi udara. Apa benar semalam ada cahaya? Apakah itu tanda mukjizat atau hanya ilusi? Aku ingin lihat dengan mataku sendiri. Suster Agnes berdiri di depan pintu, wajahnya terlihat letih karena semalaman hampir tak tidur. Namun matanya tetap menyimpan semangat. Ia mengizinkan warga masuk secara bergiliran agar gereja tidak penuh sesak. Ketika kelompok pertama masuk, udara hening seketika berubah menjadi gemuruh. Beberapa orang menjerit, yang lain menutup mulut dengan tangan gemetar. Di altar patung Bunda Maria masih berdiri di tempat semula. Namun cahaya semalam sudah hilang. Sebaliknya ada sesuatu yang jauh lebih mengejutkan. Retakan besar membela bagian dada patung kayu itu dari bahu hingga ke pinggang. Dari celah retakan itu terlihat cairan merah pekat merembes keluar menetes perlahan ke alas kayu di bawahnya. Darah itu darah, teriak seorang ibu dengan suara serak. Beberapa orang segera berlutut menangis dan berdoa. Tuhan, ampunilah kami, ukap seorang bapak sambil menggenggam rosario. Namun ada juga yang tampak ketakutan mundur beberapa langkah. Andi yang semalam melihat cahaya pertama kali menelan ludah. Aku yakin ini bukan perbuatan manusia. Tidak mungkin patung kayu bisa mengeluarkan darah. Namun Slamet, kepala dusun, melangkah maju menatap tajam retakan itu.
Kita tidak boleh terburu-buru menyebut ini mukjizat. Bisa saja ada yang merusak patung semalam lalu menaruh cairan itu untuk menipu kita. Kata-kata Slamet membuat suasana rikuh. Sebagian warga tersinggung terutama para umat Katolik yang menganggap patung itu suci. Pak Lukas nelayan tua menunjuk Slamet dengan tangan gemetar. Kau tak percaya pada tanda Tuhan, kau menuduh siapa yang sanggup melakukan ini di tengah badai perdebatan pun PK. Ada yang yakin bahwa ini adalah pesan dari surga, ada yang menganggap ini perbuatan orang jahat yang ingin memecah bela desa. Siang itu polisi dari Polsek Kebumen datang setelah menerima laporan. Dua petugas Inspektur Hadi dan Bribka Wawan memasang garis kuning di sekitar altar. Mereka memotret mencatat dan mengumpulkan keterangan. Inspektur Hadi menatap patung yang retak dengan kening berkerut. Secara logika kayu bisa retak karena kelembapan badai. Tapi cairan merah ini kita harus uji di laboratorium. Jadi polisi pun tidak bisa memastikan, tanya Suster Agnes dengan nada tajam. Belum, Suster, jawab Hadi diplomatis. Kami tidak menutup kemungkinan sabotase. Bisa jadi ada orang yang sengaja melukai patung ini. Kalimat itu menimbulkan kegelisahan baru. Jika ada tangan manusia yang terlibat, siapa yang berani melakukan itu dan untuk tujuan apa? Sore harinya desa semakin panas oleh gosip. Di warung kopi beberapa lelaki berdebat keras. Aku dengar semalam ada pemuda miskin Syrian terlihat dekat gereja. Bisa jadi dia pelakunya. Rian dia anak baik. Memang keluarganya susah tapi tak mungkin berani menghina rumah Tuhan. Tapi bukankah dia sering mengeluh tentang hidupnya orang tertekan bisa nekat? Nama Rian beredar cepat sebagai tersangka, bisik-bisik. Padahal tak seorang pun benar-benar melihat dia merusak patung. Rian sendiri sedang duduk termenung di tepi sawah yang masih tergenang air hujan. Wajahnya kusut, matanya kosong. Ia tahu desas-desus tentang dirinya sudah meluas. Dalam hati ia merasa terpojok. Ia ingin membela diri, tapi siapa yang mau percaya pada anak miskin yang bahkan tidak mampu membeli beras sendiri? Malam itu gereja dijaga ketat oleh beberapa umat agar tidak ada yang mendekat tanpa izin. Namun suasana batin masyarakat tetap kacau. Di satu sisi banyak orang mulai berziarah menyalakan lilin di depan patung retak itu, memohon doa dengan penuh keyakinan. Mereka menyebut darah itu sebagai tanda kasih Bunda Maria yang menderita bersama umatnya. Di sisi lain, kelompok yang skeptis semakin vokal. Mereka menganggap semua ini hanya rekayasa untuk menipu desa, mungkin untuk menarik perhatian media atau keuntungan tertentu. Ketegangan memongkak ketika esok harinya tim laboratorium dari kota datang untuk mengambil sampel cairan merah. Hasil uji belum keluar, tetapi kabar burung sudah mendahului. Ada yang bilang cairan itu benar-benar darah manusia. Berita itu membuat desa semakin terbela. Kalau itu darah manusia, berarti jelas ada orang yang merusak patung, kata Slamet dengan nada penuh kemenangan. Namun Pak Lukas menjawab dengan lantang, kalau benar darah manusia justru itu lebih ajaib. Bagaimana mungkin dari kayu bisa keluar darah asli? Orang-orang bersorak. Sebagian setuju dengan Slamet, sebagian dengan Lukas. Desa yang tenang berubah menjadi dua kubu yang saling menatap dengan curiga. Di tengah semua kekacauan itu, Suster Agnes berdiri di depan altar pada malam kedua setelah badai. Suara doanya lirih namun penuh tenaga. Ya Tuhan, jangan biarkan umatmu terpeka. Jika ini adalah tanda darimu, biarlah engkau tunjukkan kebenaran. Jika ini perbuatan manusia, biarlah engkau singkapkan siapa pelakunya. Kami hanya hamba yang rapuh, butuh cahayamu. Air matanya jatuh ke lantai dingin. Dalam kesunyian gereja, cahaya lilin bergetar seolah ikut menjawab doa itu. Dan di luar gereja, entah kebetulan atau pertanda, seekor burung gagak hitam bertengger di pagar patah menatap altar dengan mata merah menyala sebelum terbang ke arah hutan. Malam itu semua orang merasa badai mungkin sudah reda, tapi badai yang lebih besar, badai dalam hati manusia, baru saja dimulai. Pagi ketiga setelah badai, warga Karangduwur memenuhi jalan becek menuju gereja Santo Yosef. Genangan air masih tersisa lumpur menempel di sandal mereka. Semua ingin melihat dengan mata sendiri apakah patung Bunda Maria yang retak itu masih meneteskan cairan merah. Mobil patroli berhenti di halaman. Penyidik dari kota turun dengan wajah serius. Komisaris Surya memimpin tegas namun tenang. Ia berdiri di depan altar memperhatikan garis retakan yang membela dada patung. Polisi menutup area dengan pita kuning. Suara protes terdengar dari umat yang merasa rumah Tuhan diperlakukan seperti TKP kejahatan. Petugas memeriksa jendela, pintu dan atap lalu menemukan jejak kaki samar di dekat pintu samping. Bekas lumpur menempel jelas di lantai basah ukuran sepatu laki-laki dewasa. Bisik-bisik segera merebak. Nama Rian, pemuda miskin desa, kembali disebut. Beberapa bersikeras bahwa jejak itu miliknya. Yang lain membela, mengingatkan bahwa ia anak pendiam yang tak pernah berbuat ulah. Namun tuduhan lebih cepat menyebar daripada pembelaan. Suasana di luar gereja semakin panas. Umat yang percaya pada mukjizat menolak kesimpulan polisi.
Mereka berlutut di lumpur menangis sambil berdoa. Mereka yakin darah yang menetes adalah pesan dari surga. Pak Lukas berdiri tegak menyatakan bahwa patung bercahaya semalam adalah bukti kuasa ilahi, tak mungkin rekayasa manusia. Slamet, kepala dusun, menentang keras, menyebut cahaya bisa saja trik lampu retakan akibat lembab darah ditaruh orang yang ingin menipu. Perdebatan menjalar ke warung kopi pasar, bahkan meja makan keluarga. Polisi tetap bekerja. Komisaris Surya menegaskan dua kemungkinan fenomena alam atau sabotase manusia. Inspektur Hadi menambahkan jejak kaki menggara keluar ke hutan bakau. Bekas papan kayu patah juga ditemukan di pagar. Gambaran awal penyelidikan menggara pada seseorang yang menyelinap di malam badai. Namun di dalam gereja suasana berbeda. Lilin-lilin menyala, doa-doa dipanjatkan. Umat berdatangan membawa bunga, menyanyikan kidung dengan air mata. Seorang ibu muda bernama Mira datang dengan anaknya yang demam. Ia mengusapkan sapu tangan kecil pada tetesan darah patung lalu menaruhnya di dahi anaknya. Tak lama kemudian anak itu tenang, napasnya teratur, panasnya menurun. Kabar kesembuhan menyebar, menambah keyakinan bahwa mukjizat sedang terjadi. Polisi yang menyaksikan hanya menggeleng. Bribka Wawan menyebut sugesti bisa membuat orang percaya apa saja, namun bulu kuduknya berdiri. Sore itu Rian dipanggil. Pemuda itu datang dengan wajah pucat, baju lusuh, menunduk sepanjang jalan. Surya menanya keberadaannya malam badai. Rian mengaku berteduh di pos ronda dekat pagar gereja karena takut pulang, tapi ia bersumpah tidak masuk apalagi merusak patung. Pertanyaan tentang jejak kaki membuatnya semakin tertekan. Ia menjawab tidak tahu, mungkin orang lain. Dari luar ruangan teriakan warga menuduhnya semakin keras, namun Surya menegaskan butuh bukti, bukan hanya gosip. Malam menjelang, suasana kembali berubah. Lilin-lilin di depan altar padam bersamaan tanpa hembusan angin. Dalam kegelapan beberapa orang mengaku melihat kilatan cahaya singkat keluar dari retakan. Teriakan menggema orang-orang berlari ke depan altar membuat polisi panik menyalakan senter. Tidak ada yang ditemukan selain patung retak yang tetap meneteskan cairan merah. Komisaris Surya menghela napas panjang. Bila ini rekayasa, pelakunya sangat lihai. Bila benar mukjizat, berarti penyelidikan mereka menghadapi sesuatu yang jauh di luar logika. Hari-hari berikutnya desa terbela. Kelompok pertama yang percaya penuh semakin yakin setelah mendengar cerita-cerita kesembuhan kecil. Mereka berkumpul setiap malam berdoa dengan lilin, bahkan ada yang tidur di gereja demi menjaga altar. Kelompok kedua yang skeptis makin keras menuntut polisi segera menangkap pelaku. Slamet berdiri di depan balai desa menyebut bahwa kebohongan tidak boleh dibiarkan menghancurkan kerukunan. Anak-anak sekolah pun ikut terbagi, saling menggejek dengan sebutan anak mukjizat dan anak penipu. Ketegangan menjalar ke setiap rumah. Di pasar orang enggan berbelanja, di warung milik keluarga yang berbeda pandangan. Di sawah para petani bekerja dalam diam, tak lagi berkanda seperti biasanya. Di gereja umat yang berdua menangis keras, yakin bahwa penderitaan patung itu adalah lambang penderitaan mereka sendiri. Di ruang belakang gereja, Komisaris Surya menatap peta desa yang penuh koretan. Ia menyadari bahwa penyelidikan ini bukan hanya tentang retakan kayu atau darah misterius, melainkan tentang perpecahan yang bisa merusak satu komunitas. Hatinya berat. Di satu sisi ia harus menemukan bukti jelas. Di sisi lain ia tidak bisa menyingkirkan tatapan penuh iman dari mata orang-orang yang percaya bahwa mereka sedang menyaksikan keajaiban. Retakan di dada patung itu kini bukan hanya luka di kayu, melainkan luka di hati desa Karangduwur. Setiap tetesan darah yang jatuh membuat jurang perbedaan semakin dalam. Suasana Karangduwur tidak lagi sama. Jalanan yang biasanya riuh dengan tawa anak-anak dan sapaan ramah kini dipenuhi tatapan curiga. Sejak patung Bunda Maria di gereja Santo Yosef retak dan meneteskan darah, desa itu terbelah menjadi dua kubu. Di satu sisi umat Katolik semakin yakin bahwa fenomena itu adalah tanda ilahi. Mereka menyebutnya mukjizat yang diberikan untuk menguatkan iman. Setiap malam ratusan lilin dinyalakan di altar, doa bergema hingga dini hari, lagu rohani dinyanyikan dengan air mata. Di sisi lain, kelompok yang skeptis menuduh ada rekayasa. Mereka merasa ada orang yang sengaja memanfaatkan kepercayaan untuk menipu. Slamet, kepala dusun, menjadi suara paling keras menuntut polisi segera menangkap pelaku yang dianggap mempermalukan desa. Di pasar perselisihan meletus bahkan di antara para pedagang. Warung milik keluarga Lukas sepi karena sebagian pembeli menghindar takut dianggap berpihak pada kelompok mukjizat. Sementara warung Slamet dipenuhi orang-orang yang percaya pada penyelidikan polisi tapi juga mulai diselimuti gosip pedas. Beberapa menyebut keluarga Lukas fanatik, beberapa lain menuding Slamet kafir karena meragukan tanda Tuhan. Di rumah-rumah ketegangan makin terasa. Dalam satu keluarga suami percaya ini tanda surga, istri yakin ini ulah manusia.
Pertengkaran kecil meletup meja makan jadi medan perdebatan. Anak-anak sekolah pun terbagi saling ejek dengan sebutan anak kahaya dan anak penipu. Guru-guru kewalahan terpaksa memisahkan murid untuk mencegah perkelahian. Rian pemuda miskin yang namanya terseret semakin terpojok. Meski belum ada bukti banyak yang yakin jejak kaki di pintu samping adalah miliknya. Teman-temannya menjauh, hanya ibunya yang masih bertahan membela dengan air mata. Di ladang ia bekerja sendirian menunduk tanpa berani menatap siapapun. Malam hari konflik memungkak. Balai desa penuh sesak, pertemuan darurat digelar untuk membahas masalah yang sudah meresahkan. Slamet berdiri di depan mikrofon, suaranya keras penuh emosi. Ia menuduh ada orang yang sengaja menciptakan trik dara untuk menipu desa. Kalau kita biarkan Karang Duwur akan jadi bahan tertawaan. Kita harus tangkap pelaku, teriaknya. Pak Lukas bangkit dari kursinya, tangannya bergetar namun matanya menyala. Kau tak melihat cahaya itu sendiri, Slamet? Kau tak mendengar doa-doa yang dijawab? Bagaimana kau bisa bilang ini penipuan? Bukankah sudah ada anak sakit yang sembuh? Itu tanda nyata, bukan kebetulan. Sorak-sorai memenuhi ruangan. Dua kubu berteriak saling hujat. Beberapa pemuda hampir baku hantam sebelum polisi yang berjaga turun tangan. Komisaris Surya yang hadir mencoba menenangkan namun suaranya tenggelam dalam hiruk-pikuk. Balai desa berubah seperti arena perang, kata-kata mengguncang fondasi kebersamaan yang sudah lama dijaga. Di luar gedung hujan rintik turun, udara dingin menambah mencekam. Seorang nenek tua duduk di tangga menangis. Mengapa kita jadi begini? Dulu kita rukun, lantas kenapa sekarang berpecah hanya karena patung? Keesokan harinya perpecahan makin nyata. Kelompok bermukjizat membuat barisan doa di depan gereja membawa spanduk bertuliskan cahaya iman tak bisa dipadamkan. Kelompok skeptis tidak mau kalah berkumpul di balai desa dengan poster, ungkap kebenaran, tangkap pelaku. Kedua kelompok saling berhadapan di jalan utama, hanya dipisahkan garis polisi. Suara doa bercampur teriakan tuduhan menciptakan pemandangan yang menyesakan. Di tengah ketegangan itu Rian semakin tersudut. Beberapa pemuda menudingnya sebagai kambing hitam. Rumahnya dilempari batu kecil, atap rumbia berlubang. Ibunya hanya bisa menangis memeluk anaknya erat-erat. Sabar nak, Tuhan tahu kebenarannya, bisiknya. Tapi di dalam hati Rian merasa seperti manusia paling sendirian di dunia. Malam berikutnya sebuah insiden mengejutkan terjadi. Saat kelompok doa sedang berkumpul di gereja, seseorang tak dikenal melempar batu ke arah jendela membuat kakak pekar berhamburan. Teriakan panik terdengar, anak-anak menangis. Polisi segera berlari mengejar namun pelaku menghilang dalam kegelapan. Umat menyebut itu serangan terhadap iman, sementara kelompok skeptis menuduh itu rekayasa untuk menarik simpati. Komisaris Surya semakin pusing. Ia tahu jika situasi ini tidak segera diatasi, bentrokan fisik besar bisa pecah kapan saja. Namun tanpa bukti kuat ia tidak bisa menuduh siapapun. Di sisi lain ia menyadari ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini. Terlalu banyak kebetulan, terlalu banyak kejadian aneh yang membuat garis antara logika dan iman kabur. Gereja kini dijaga ketat setiap malam. Lilin tetap menyala di altar, doa tak pernah berhenti. Retakan patung masih meneteskan cairan merah meski tidak sebanyak awalnya. Bagi umat itu cukup untuk membuktikan kebenaran iman. Bagi polisi itu cukup untuk terus mempertanyakan siapa yang ada di balik semua ini. Di sudut desa beberapa orang asing mulai terlihat. Mereka tidak berasal dari Karang Duwur, wajahnya asing bagi warga. Mereka sering berkumpul di warung berbicara pelan namun intens. Ada yang berbisik bahwa mereka terkait jaringan penyelundup yang sering memanfaatkan bayi untuk beraksi di pelabuhan kecil. Gosip itu hanya beredar terbatas namun cukup membuat beberapa warga gelisah. Malam itu di gereja yang penuh cahaya lilin, Suster Agnes berdiri di depan altar dengan suara bergetar. Kita diuji saudara-saudari. Retakan di patung ini bukan hanya luka di kayu tapi luka di hati kita. Jika kita terus terpeka maka siapapun yang berniat jahat akan menang. Kita harus memilih tetap bersatu dalam iman atau hancur oleh kuriga. Namun kata-kata itu belum cukup menyatukan. Warga pulang dengan hati yang masih panas. Jalanan sunyi tapi bisikan kebencian terdengar lebih keras daripada suara jangkrik malam. Karang Duwur kini seperti bara api. Sedikit persikan saja bisa membuat semuanya terbakar. Pagi di Karang Duwur kembali diselimuti awan kelabu. Laut selatan bergemuruh, ombak menghantam karang dengan suara menggelegar. Di jalan utama desa suasana masih tegang. Kelompok yang perkaya mukjizat terus berkumpul di gereja sementara kubu skeptis mendesak polisi bertindak. Rian tetap jadi sasaran gosip. Anak-anak berbisik tiap kali ia lewat, para tetua menatap dengan curiga. Rumahnya semakin sunyi, pintu tertutup rapat, hanya suara ibunya yang kadang terdengar berdoa lirih. Di tengah tekanan itu polisi tidak tinggal diam. Komisaris Surya memimpin timnya menelusuri jejak kaki yang ditemukan dekat pintu samping gereja.
Jejak itu membawa mereka ke arah hutan bakau yang lembab. Mereka menemukan papan kayu patah yang tertinggal di tanah. Saat diperiksa lebih dekat, papan itu bukan sembarangan. Di salah satu ujungnya terdapat tanda kad merah dengan huruf asing. Ini bukan milik warga desa, gumam Inspektur Hadi. Kad ini biasanya dipakai di pelabuhan untuk menandai peti muatan. Penyelidikan pun diperluas ke area dermaga kecil yang terletak tak jauh dari desa. Dermaga itu biasanya sepi, hanya digunakan nelayan. Namun setelah badai, beberapa warga mengaku melihat kapal asing merapat di malam gelap. Polisi menemukan bekas roda troli dan jejak ban kendaraan berat yang menuju gudang kosong di dekat pantai. Di dalam gudang mereka mendapati karung-karung basah berisi barang selundupan rokok ilegal, minuman keras, bahkan beberapa peralatan elektronik. Semua disembunyikan rapi di balik tumpukan jaring dan alat pancing. Penemuan itu mengejutkan Surya. Ternyata badai bukan hanya membawa kehancuran tetapi juga membuka celah bagi sindikat penyelundup. Sementara itu kabar tentang gudang segera beredar. Warga makin bingung apa hubungannya penyelundup dengan patung yang retak. Selamat bersikeras bahwa ini bukti kuat. Jelas ada kelompok luar yang masuk malam badai itu. Mungkin mereka merusak patung untuk mengalihkan perhatian, teriaknya di balai desa. Namun umat yang percaya mukjizat menolak mentah-mentah. Kalau benar penyelundup masuk, kenapa justru cahaya muncul? Bukankah itu tanda Tuhan untuk mengusir mereka? Balas Pak Lukas. Perdebatan kembali peka menambah bara di hati desa. Polisi memutuskan memeriksa Rian sekali lagi. Kali ini Surya lebih lembut. Ia menatap pemuda itu dengan tenang. Rian, kami tahu kamu ada di sekitar gereja malam badai. Tapi jejak kaki tidak cukup untuk menuduhmu. Ada hal lain yang lebih besar. Katakan yang sebenarnya. Apa kamu melihat sesuatu? Rian menggigit bibirnya. Lama ia terdiam lalu akhirnya bicara. Saya memang berteduh dekat gereja. Dari sana saya lihat beberapa orang asing masuk lewat pagar samping. Mereka bawa peti kayu. Saya takut jadi sembunyi di balik pohon. Saat petir menyambar, saya jelas melihat wajah mereka. Bukan orang sini. Pengakuan itu membuat Surya terhenyak. Kenapa baru sekarang kamu bicara? Saya takut, Pak. Semua sudah menuduh saya. Kalau saya cerita, siapa yang percaya? Keterangan Rian mengubah arah penyelidikan. Surya yakin bahwa kelompok penyelundup menggunakan badai untuk masuk ke desa, mungkin memanfaatkan gereja yang kosong sebagai jalur. Retakan patung dan kairan merah bisa jadi bagian dari kekacauan yang mereka tinggalkan, atau justru sesuatu yang terjadi di luar rencana mereka. Malam berikutnya polisi menyergap gudang yang sama. 3 orang asing tertangkap, 2 lainnya berhasil melarikan diri. Dari interogasi awal terungkap bahwa mereka memang penyelundup yang kerap memanfaatkan badai untuk menghindari patroli laut. Mereka mengaku malam itu panik ketika mendengar lonceng gereja berbunyi sendiri dan melihat cahaya aneh dari altar. Salah satu dari mereka terjatuh membuat peti kayu menabrak patung hingga retak. Namun bagian paling aneh dari pengakuan mereka adalah kalimat terakhir ketika patung retak, kami melihat darah menetes. Kami semua lari ketakutan. Kami bukan orang beriman, tapi malam itu kami tahu ada sesuatu yang bukan dari manusia. Pengakuan itu membuat penyidik bingung. Kalau retakan akibat peti kayu masuk akal. Tapi dari mana darah merah itu berasal? Bagaimana mungkin kairan tetap mengalir hingga sekarang? Kabar penangkapan penyelundup menyebar cepat. Desa kembali bergolak. Kubu skeptis merasa menang ini bukti bahwa manusia yang bertanggung jawab. Mereka bersorak di balai desa menuduh umat terlalu mudah percaya. Namun kubu mukjizat justru semakin yakin. Kalau bukan karena tanda cahaya, penyelundup itu tidak akan ketahuan. Mukjizat terjadi agar kebenaran terbuka, kata Pak Lukas dengan lantang. Di gereja doa-doa semakin ramai. Lilin menyala, umat bernyanyi dengan semangat baru. Mereka menyebut patung retak sebagai saksi bisu yang membongkar kejahatan. Namun Surya belum puas. Ia menatap laporan penyelidikan dengan dahi berkerut. Penyelundup mengaku, tapi cerita mereka juga menyebutkan cahaya aneh yang tidak bisa dijelaskan. Retakan bisa diterangkan dengan logika, tapi darah dan cahaya tetap menjadi misteri. Ia merasa kasus ini belum selesai. Ada lapisan kebenaran lain yang masih tersembunyi. Di sisi lain, Rian akhirnya sedikit lega. Namanya mulai dibersihkan meski masih ada yang ragu. Ibunya memeluknya erat menangis bahagia. Kau sudah bicara jujur, nak. Tuhan pasti akan jaga kita. Tapi dalam hati Rian tahu badai di desanya belum reda. Karena meski sindikat penyelundup terbongkar, patung itu masih meneteskan darah. Malam itu ketika umat berkumpul, patung kembali berpendar cahaya lembut. Kali ini banyak mata melihat langsung. Suasana berubah menjadi jeritan dan tangisan. Beberapa sujud di lantai, beberapa terdiam dengan wajah pucat.
Polisi yang berjaga hanya bisa berdiri kaku tak sanggup berkata-kata. Bagi sebagian orang itu mukjizat kedua, bagi yang lain itu misteri yang semakin membingungkan. Dan di tengah semua kerikuhan itu satu kebenaran perlahan jelas Karang Duhur bukan hanya sedang menghadapi sindikat penyelundup melainkan juga sesuatu yang jauh melampaui batas nalar. Malam itu udara lembab bau asin laut bercampur dengan tanah basah sisa hujan. Di gudang tua dekat dermaga Karang Duhur suara langkah kaki terdengar terburu-buru. 5 orang lelaki dengan pakaian hitam lusuh sedang sibuk memindahkan peti kayu. Wajah mereka tegang mata waspada. Badai beberapa hari lalu memberi mereka kesempatan menyelundupkan barang tapi sejak kabar tentang penemuan gudang pertama tersebar mereka tahu polisi menggawasi. Lampu minyak redup berayun tertiup angin menyoroti karung-karung berisi rokok botol minuman keras dan perangkat elektronik. Pemimpin mereka seorang pria berambut panjang bernama Arif berbisik geram. Kita harus cepat sebelum polisi datang lagi. Malam ini kita pindahkan semua barang ke perahu kecil jangan tunggu fajar. Anak buahnya mengangguk. Troli kayu berderet peti diangkat dengan susah payah. Suasana mensekam. Mereka tidak tahu bahwa di kejauhan polisi sudah menggepung menunggu isyarat. Komisaris Surya berjongkok di balik semak memberi aba-aba dengan tangan. Tunggu mereka berkumpul di halaman lalu kita sergap. Senjata siap di tangan wajah para petugas tegang. Tepat ketika kelompok penyelundup mendorong 2 peti terakhir keluar gudang teriakan menggema. Polisi jangan bergerak sorotan senter menembus kegelapan. Kekacauan terjadi seketika. Beberapa orang mencoba kabur ke arah pantai sebagian lain panik menjatuhkan peti. Surya dan timnya mengejar suara langkah kaki berpaku dengan deru ombak. 2 penyelundup berhasil ditangkap, 2 lainnya berlari masuk ke desa, 1 lagi nekat memanjat pagar gereja yang bersebelahan dengan jalur pelarian. Di dalam gereja umat sedang berdoa dengan lilin menyala. Mereka terkejut ketika mendengar suara gaduh dari luar. Beberapa berlari menutup pintu namun penyelundup itu sudah masuk, napasnya terengah-engah. Matanya membelalak ketika melihat patung Bunda Maria yang retak berdiri tegak di altar. Tidak, bukan di sini, ia mundur gemetar. Cahayanya tiba-tiba muncul. Retakan di dada patung memancarkan sinar kemasan lembut tapi kuat memenuhi ruangan gelap. Lilin-lilin padam seketika digantikan cahaya yang semakin terang. Umat berteriak, sebagian berlutut, sebagian menjerit karena terkejut. Penyelundup itu menutupi wajahnya dengan tangan lalu menjatuhkan peti kayu yang dibawanya. Aku tidak bisa melihat suaranya, peka tubuhnya gemetar hebat. Dari pintu samping 2 penyelundup lain yang melarikan diri juga masuk. Begitu mata mereka tertumbuk pada cahaya langkah mereka terhenti. Salah satu terjatuh berteriak histeris. Ada darah-darah itu bercahaya, suasana berubah kacau. Umat yang tadinya takut kini malah bersorak. Itu tanda Tuhan Bunda Maria melindungi kita, teriak seorang ibu dengan mata penuh air mata. Polisi yang mengejar masuk beberapa detik kemudian. Surya berhenti terpaku melihat cahaya kemasan menyelimuti altar. Hatinya berdegup kencang. Sebagai perwira ia selalu percaya pada logika. Namun malam itu logika runtuh di hadapan matanya sendiri. Penyelundup yang tersisa akhirnya jatuh berlutut menyerah tanpa perlawanan. Tangan mereka gemetar, wajah pucat pasi. Mereka minta ampun sambil menyebut kata-kata yang membingungkan. Kami hanya ingin barang kami selamat, tapi malam itu patung hidup kami tidak berani lagi. Setelah cahaya perlahan meredup, lilin menyala kembali seolah ada tangan tak terlihat menyalakannya. Gereja hening, hanya terdengar isak tangis umat. Patung tetap retak, darah masih menetes namun atmosfer berubah. Bukan lagi ketakutan melainkan kelegaan yang menyelimuti semua orang. Surya menarik napas panjang. Ia memberi isyarat agar anak buahnya memborgol para penyelundup, namun matanya tak bisa lepas dari patung. Apapun ini manusia tak sanggup melakukannya, bisiknya lirih nyaris tak terdengar. Berita tentang malam itu menyebar ke seluruh desa keesokan harinya. Orang-orang berkerumun mendengar kesaksian umat yang melihat cahaya langsung. Ada yang bersumpah melihat darah bercahaya, ada yang berkata mereka mendengar bisikan doa dari patung. Semua sepakat bahwa penyelundup lari bukan karena polisi melainkan karena ketakutan pada cahaya itu. Slamet mencoba menolak cerita itu, menyebutnya histeria massal, namun suaranya tenggelam di antara sorak umat. Bahkan sebagian warga yang dulu skeptis mulai goyah. Kalau ini hanya rekayasa, bagaimana mungkin cahaya membuat penjahat ketakutan begitu rupa, bisik seorang pedagang di pasar. Rian akhirnya berani keluar rumah, namanya mulai dibersihkan sepenuhnya. Warga yang dulu mencurigainya kini menepuk bahunya meminta maaf. Ibunya menangis lega mengucap syukur. Bagi keluarga miskin itu mukjizat bukan hanya soal cahaya tapi juga pemulihan nama baik. Di balai desa polisi menyerahkan barang bukti selundupan. Gudang ditutup permanen, akses ke dermaga diawasi ketat. Komisaris Surya melaporkan kepada atasan bahwa sindikat penyelundup berhasil digagalkan. Namun dalam laporannya ia tidak menulis detail tentang cahaya. Ia hanya menyebut kejadian luar biasa yang membuat tersangka menyerah tanpa perlawanan.
Dalam hati ia tahu tak semua hal bisa dikata dengan kata-kata resmi. Malam berikutnya gereja penuh sesak. Umat dari desa sekitar berdatangan ingin melihat patung retak yang kini dianggap saksi mukjizat. Lilin menyala, ribuan doa bergema semakin kuat. Suster Agnes berdiri di depan altar dengan suara bergetar. Kita telah melihat terang menggalakkan gelap. Badai penyelundup bahkan kebencian di antara kita semua dipatahkan oleh cahaya iman. Warga yang semula berselisih mulai saling menatap dengan rasa malu. Perlahan mereka saling berjabat tangan memaafkan. Ada air mata, ada pelukan, ada harapan baru yang tumbuh di tengah retakan kayu yang masih meneteskan darah. Karangduwur malam itu berubah. Dari desa yang terpeka menjadi desa yang bersatu oleh kisah yang akan diceritakan turun-temurun malam ketika cahaya ilahi turun menggusir kegelapan manusia. Pagi di Karangduwur terasa berbeda. Setelah malam penuh cahaya, catrik lampu retakan akibat lembab darah ditaruh orang yang ingin menipu. Perdebatan menjalar ke warung kopi, pasar, bahkan meja makan keluarga. Polisi tetap bekerja. Komisaris Surya menegaskan dua kemungkinan fenomena alam atau sabotase manusia. Inspektur Hadi menambahkan jejak kaki menggara keluar ke hutan bakau. Bekas papan kayu patah juga ditemukan di pagar. Gambaran awal penyelidikan menggara pada seseorang yang menyelinap di malam badai. Namun di dalam gereja suasana berbeda. Lilin-lilin menyala, doa-doa dipanjatkan. Umat berdatangan membawa bunga, menyanyikan kidung dengan air mata. Seorang ibu muda bernama Mira datang dengan anaknya yang demam. Ia menggusapkan sapu tangan kecil pada tetesan darah patung lalu menaruhnya di dahi anaknya. Tak lama kemudian anak itu tenang, napasnya teratur, panasnya menurun. Kabar kesembuhan menyebar menambah keyakinan bahwa mukjizat sedang terjadi. Polisi yang menyaksikan hanya menggeleng. Bribka Wawan menyebut sugesti bisa membuat orang perkaya apa saja namun bulu kuduknya berdiri. Sore itu Rian dipanggil. Pemuda itu datang dengan wajah pucat, baju lusuh, menunduk sepanjang jalan. Surya menanyai keberadaannya malam badai. Rian mengaku berteduh di pos ronda dekat pagar gereja karena takut pulang, tapi ia bersumpah tidak masuk apalagi merusak patung. Pertanyaan tentang jejak kaki membuatnya semakin tertekan. Ia menjawab tidak tahu, mungkin orang lain. Dari luar ruangan teriakan warga menuduhnya semakin keras, namun Surya menegaskan butuh bukti, bukan hanya gosip. Malam menjelang suasana kembali berubah. Lilin-lilin di depan altar padam bersamaan tanpa hembusan angin. Dalam kegelapan beberapa orang mengaku melihat kilatan cahaya singkat keluar dari retakan. Teriakan menggema orang-orang berlari ke depan altar membuat polisi panik menyalakan senter. Tidak ada yang ditemukan selain patung retak yang tetap meneteskan cairan merah. Komisaris Surya menghela napas panjang. Bila ini rekayasa, pelakunya sangat lihai. Bila benar mukjizat, berarti penyelidikan mereka menghadapi sesuatu yang jauh di luar logika. Hari-hari berikutnya desa terbela. Kelompok pertama yang perkaya penuh semakin yakin setelah mendengar cerita-cerita kesembuhan kecil. Mereka berkumpul setiap malam berdoa dengan lilin, bahkan ada yang tidur di gereja demi menjaga altar. Kelompok kedua yang skeptis makin keras menuntut polisi segera menangkap pelaku. Slamet berdiri di depan balai desa menyebut bahwa kebohongan tidak boleh dibiarkan menghancurkan kerukunan. Anak-anak sekolah pun ikut terbagi, saling menggejek dengan sebutan anak mukjizat dan anak penipu. Ketegangan menjalar ke setiap rumah. Di pasar orang enggan berbelanja, di warung milik keluarga yang berbeda pandangan. Di sawah para petani bekerja dalam diam, tak lagi berkanda seperti biasanya. Di gereja umat yang berdoa menangis keras, yakin bahwa penderitaan patung itu adalah lambang penderitaan mereka sendiri. Di ruang belakang gereja, Komisaris Surya menatap peta desa yang penuh koretan. Ia menyadari bahwa penyelidikan ini bukan hanya tentang retakan kayu atau darah misterius, melainkan tentang perpecahan yang bisa merusak satu komunitas. Hatinya berat. Di satu sisi ia harus menemukan bukti jelas. Di sisi lain ia tidak bisa menyingkirkan tatapan penuh iman dari mata orang-orang yang perkaya bahwa mereka sedang menyaksikan keajaiban. Retakan di dada patung itu kini bukan hanya luka di kayu, melainkan luka di hati desa Karangduwur. Setiap tetesan darah yang jatuh membuat jurang perbedaan semakin dalam. Suasana Karangduwur tidak lagi sama. Jalanan yang biasanya riuh dengan tawa anak-anak dan sapaan ramah kini dipenuhi tatapan curiga. Sejak patung Bunda Maria di gereja Santo Yosef retak dan meneteskan darah, desa itu terbelah menjadi dua kubu. Di satu sisi umat Katolik semakin yakin bahwa fenomena itu adalah tanda ilahi. Mereka menyebutnya mukjizat yang diberikan untuk menguatkan iman. Setiap malam ratusan lilin dinyalakan di altar doa bergema hingga dini hari lagu rohani dinyanyikan dengan air mata. Di sisi lain, kelompok yang skeptis menuduh ada rekayasa. Mereka merasa ada orang yang sengaja memanfaatkan keperkayaan untuk menipu. Slamet, kepala dusun, menjadi suara paling keras menuntut polisi segera menangkap pelaku yang dianggap mempermalukan desa. Di pasar perselisihan meletus bahkan di antara para pedagang.
Warung milik keluarga Lucas Sepi karena sebagian pembeli menghindar takut dianggap berpihak pada kelompok mukjizat. Sementara warung selamat dipenuhi orang-orang yang percaya pada penyelidikan polisi tapi juga mulai diselimuti gosip pedas. Beberapa menyebut keluarga Lucas fanatik, beberapa lain menuding selamat kafir karena meragukan tanda Tuhan. Di rumah-rumah ketegangan makin terasa. Dalam satu keluarga suami percaya ini tanda surga, istri yakin ini ulah manusia. Pertengkaran kecil meletup meja makan jadi medan perdebatan. Anak-anak sekolah pun terbagi saling ejek dengan sebutan anak kaya dan anak penipu. Guru-guru kewalahan terpaksa memisahkan murid untuk mencegah perkelahian. Rian pemuda miskin yang namanya terseret semakin terpojok. Meski belum ada bukti, banyak yang yakin jejak kaki di pintu samping adalah miliknya. Teman-temannya menjauh, hanya ibunya yang masih bertahan membela dengan air mata. Di ladangnya bekerja sendirian menunduk tanpa berani menatap siapapun. Malam hari konflik memuncak. Balai desa penuh sesak, pertemuan darurat digelar untuk membahas masalah yang sudah meresahkan. Selamat berdiri di depan mikrofon, suaranya keras penuh emosi. Ia menuduh ada orang yang sengaja menciptakan trik darah untuk menipu desa. Kalau kita biarkan Karang Duwur akan jadi bahan tertawan. Kita harus tangkap pelaku, teriaknya. Pak Lukas bangkit dari kursinya, tangannya bergetar namun matanya menyala. Kau tak melihat cahaya itu sendiri, Selamat? Kau tak mendengar doa-doa yang dijawab? Bagaimana kau bisa bilang ini penipuan? Bukankah sudah ada anak sakit yang sembuh? Itu tanda nyata, bukan kebetulan. Sorak-sorai memenuhi ruangan. Dua kubu berteriak saling hujat. Beberapa pemuda hampir baku hantam sebelum polisi yang berjaga turun tangan. Komisaris Surya yang hadir mencoba menenangkan namun suaranya tenggelam dalam hiruk-pikuk. Balai desa berubah seperti arena perang, kata-kata mengguncang fondasi kebersamaan yang sudah lama dijaga. Di luar gedung hujan rintik turun, udara dingin menambah mensekam. Seorang nenek tua duduk di tangga menangis. Mengapa kita jadi begini? Dulu kita rukun, lantas kenapa sekarang berpecah hanya karena patung? Keesokan harinya perpecahan makin nyata. Kelompok pro mukjizat membuat barisan doa di depan gereja membawa spanduk bertuliskan cahaya iman tak bisa dipadamkan. Kelompok skeptis tidak mau kalah berkumpul di balai desa dengan poster ungkap kebenaran, tangkap pelaku. Kedua kelompok saling berhadapan di jalan utama, hanya dipisahkan garis polisi. Suara doa bercampur teriakan tuduhan menciptakan pemandangan yang menyesakan. Di tengah ketegangan itu Rian semakin tersudut. Beberapa pemuda menudingnya sebagai kambing hitam. Rumahnya dilempari batu kecil, atap rumbia berlubang. Ibunya hanya bisa menangis memeluk anaknya erat-erat. Sabar nak. Tuhan tahu kebenarannya, bisiknya. Tapi di dalam hati Rian merasa seperti manusia paling sendirian di dunia. Malam berikutnya sebuah insiden mengejutkan terjadi. Saat kelompok doa sedang berkumpul di gereja, seseorang tak dikenal melempar batu ke arah jendela membuat KKP beramburan. Teriakan panik terdengar, anak-anak menangis. Polisi segera berlari mengejar namun pelaku menghilang dalam kegelapan. Umat menyebut itu serangan terhadap iman, sementara kelompok skeptis menuduh itu rekayasa untuk menarik simpati. Komisaris Surya semakin pusing. Ia tahu jika situasi ini tidak segera diatasi, bentrokan fisik besar bisa pecah kapan saja. Namun tanpa bukti kuat ia tidak bisa menuduh siapapun. Di sisi lain ia menyadari ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini. Terlalu banyak kebetulan, terlalu banyak kejadian aneh yang membuat garis antara logika dan iman kabur. Gereja kini dijaga ketat setiap malam. Lilin tetap menyala di altar, doa tak pernah berhenti. Retakan patung masih meneteskan cairan merah meski tidak sebanyak awalnya. Bagi umat itu kukup untuk membuktikan kebenaran iman. Bagi polisi itu kukup untuk terus mempertanyakan siapa yang ada di balik semua ini. Di sudut desa beberapa orang asing mulai terlihat. Mereka tidak berasal dari Karang Duwur, wajahnya asing bagi warga. Mereka sering berkumpul di warung berbicara pelan namun intens. Ada yang berbisik bahwa mereka terkait jaringan penyelundup yang sering memanfaatkan badai untuk beraksi di pelabuhan kecil. Gosip itu hanya beredar terbatas namun kukup membuat beberapa warga gelisah. Malam itu di gereja yang penuh cahaya lilin, Suster Agnes berdiri di depan altar dengan suara bergetar. Kita diuji saudara-saudari. Retakan di patung ini bukan hanya luka di kayu tapi luka di hati kita. Jika kita terus terpecah maka siapapun yang berniat jahat akan menang. Kita harus memilih tetap bersatu dalam iman atau hancur oleh curiga. Namun kata-kata itu belum cukup menyatukan. Warga pulang dengan hati yang masih panas. Jalanan sunyi tapi bisikan kebencian terdengar lebih keras daripada suara jangkrik malam. Karang Duwur kini seperti bara api. Sedikit percikan saja bisa membuat semuanya terbakar. Pagi di Karang Duwur kembali diselimuti awan kelabu. Laut selatan bergemuruh ombak menghantam karang dengan suara menggelegar. Di jalan utama desa suasana masih tegang. Kelompok yang percaya mukjizat terus berkumpul di gereja sementara kubu skeptis mendesak polisi bertindak.
Rian tetap jadi sasaran gosip. Anak-anak berbisik tiap kali ia lewat, para tetua menatap dengan curiga. Rumahnya semakin sunyi, pintu tertutup rapat, hanya suara ibunya yang kadang terdengar berdoa lirih. Di tengah tekanan itu polisi tidak tinggal diam. Komisaris Surya memimpin timnya menelusuri jejak kaki yang ditemukan dekat pintu samping gereja. Jejak itu membawa mereka ke arah hutan bakau yang lembab. Mereka menemukan papan kayu patah yang tertinggal di tanah. Saat diperiksa lebih dekat, papan itu bukan sembarangan. Di salah satu ujungnya terdapat tanda kad merah dengan huruf asing. Ini bukan milik warga desa, gumam Inspektur Hadi. Kad ini biasanya dipakai di pelabuhan untuk menandai peti muatan. Penyelidikan pun diperluas ke area dermaga kecil yang terletak tak jauh dari desa. Dermaga itu biasanya sepi, hanya digunakan nelayan. Namun setelah badai, beberapa warga mengaku melihat kapal asing merapat di malam gelap. Polisi menemukan bekas roda troli dan jejak ban kendaraan berat yang menuju gudang kosong di dekat pantai. Di dalam gudang mereka mendapati karung-karung basah berisi barang selundupan, rokok ilegal, minuman keras, bahkan beberapa peralatan elektronik. Semua disembunyikan rapi di balik tumpukan jaring dan alat pancing. Penemuan itu mengejutkan Surya. Ternyata badai bukan hanya membawa kehancuran tetapi juga membuka celah bagi sindikat penyelundup. Sementara itu kabar tentang gudang segera beredar. Warga makin bingung apa hubungannya penyelundup dengan patung yang retak. Slamet bersikeras bahwa ini bukti kuat. Jelas ada kelompok luar yang masuk malam bara itu. Mungkin mereka merusak patung untuk mengalihkan perhatian, teriaknya di balai desa. Namun umat yang perkaya mukjizat menolak mentah-mentah. Kalau benar penyelundup masuk, kenapa justru cahaya mungkul? Bukankah itu tanda Tuhan untuk menggusir mereka? Balas Pak Lukas. Perdebatan kembali PK menambah bara di hati desa. Polisi memutuskan memeriksa Rian sekali lagi. Kali ini Surya lebih lembut. Ia menatap pemuda itu dengan tenang. Rian, kami tahu kamu ada di sekitar gereja malam badai. Tapi jejak kaki tidak cukup untuk menuduhmu. Ada hal lain yang lebih besar. Katakan yang sebenarnya. Apa kamu melihat sesuatu? Rian menggigit bibirnya. Lama ia terdiam lalu akhirnya bicara. Saya memang berteduh dekat gereja. Dari sana saya lihat beberapa orang asing masuk lewat pagar samping. Mereka bawa peti kayu. Saya takut jadi sembunyi di balik pohon. Saat petir menyambar saya jelas melihat wajah mereka. Bukan orang sini. Pengakuan itu membuat Surya terhenyak. Kenapa baru sekarang kamu bicara? Saya takut, Pak. Semua sudah menuduh saya. Kalau saya cerita siapa yang perkaya keterangan. Rian mengubah arah penyelidikan. Surya yakin bahwa kelompok penyelundup menggunakan badai untuk masuk ke desa, mungkin memanfaatkan gereja yang kosong sebagai jalur. Retakan patung dan kairan merah bisa jadi bagian dari kekacauan yang mereka tinggalkan, atau justru sesuatu yang terjadi di luar rencana mereka. Malam berikutnya polisi menyergap gudang yang sama. 3 orang asing tertangkap, 2 lainnya berhasil melarikan diri. Dari interogasi awal terungkap bahwa mereka memang penyelundup yang kerap memanfaatkan badai untuk menghindari patroli laut. Mereka mengaku malam itu panik ketika mendengar lonceng gereja berbunyi sendiri dan melihat cahaya aneh dari altar. Salah satu dari mereka terjatuh membuat peti kayu menabrak patung hingga retak. Namun bagian paling aneh dari pengakuan mereka adalah kalimat terakhir ketika patung retak, kami melihat darah menetes. Kami semua lari ketakutan. Kami bukan orang beriman, tapi malam itu kami tahu ada sesuatu yang bukan dari manusia. Pengakuan itu membuat penyidik bingung. Kalau retakan akibat peti kayu masuk akal, tapi dari mana darah merah itu berasal? Bagaimana mungkin kairan tetap mengalir hingga sekarang? Kabar penangkapan penyelundup menyebar cepat. Desa kembali bergolak. Kubu skeptis merasa menang ini bukti bahwa manusia yang bertanggung jawab. Mereka bersorak di balai desa menuduh umat terlalu mudah perkaya. Namun kubu mukjizat justru semakin yakin. Kalau bukan karena tanda cahaya penyelundup itu tidak akan ketahuan. Mukjizat terjadi agar kebenaran terbuka, kata Pak Lukas dengan lantang. Di gereja doa-doa semakin ramai. Lilin menyala, umat bernyanyi dengan semangat baru. Mereka menyebut patung retak sebagai saksi bisu yang membongkar kejahatan. Namun Surya belum puas. Ia menatap laporan penyelidikan dengan dahi berkerut. Penyelundup mengaku, tapi cerita mereka juga menyebutkan cahaya aneh yang tidak bisa dijelaskan. Retakan bisa diterangkan dengan logika, tapi darah dan cahaya tetap menjadi misteri. Ia merasa kasus ini belum selesai. Ada lapisan kebenaran lain yang masih tersembunyi. Di sisi lain Rian akhirnya sedikit lega. Namanya mulai dibersihkan meski masih ada yang ragu. Ibunya memeluknya erat menangis bahagia. Kau sudah bicara jujur, nak. Tuhan pasti akan jaga kita. Tapi dalam hati Rian tahu badai di desanya belum reda. Karena meski sindikat penyelundup terbongkar, patung itu masih meneteskan darah. Malam itu ketika umat berkumpul, patung kembali berpendar cahaya lembut. Kali ini banyak mata melihat langsung. Suasana berubah menjadi jeritan dan tangisan. Beberapa sujud di lantai, beberapa terdiam dengan wajah pucat. Polisi yang berjaga hanya bisa berdiri kaku, tak sanggup berkata-kata.
Bagi sebagian orang itu mukjizat kedua, bagi yang lain itu misteri yang semakin membingungkan. Dan di tengah semua kerikuhan itu satu kebenaran perlahan jelas, Karang Duwur bukan hanya sedang menghadapi sindikat penyelundup melainkan juga sesuatu yang jauh melampaui batas nalar. Malam itu udara lembab bau asin laut bercampur dengan tanah basah sisa hujan. Di gudang tua dekat dermaga Karang Duwur suara langkah kaki terdengar terburu-buru. 5 orang lelaki dengan pakaian hitam lusuh sedang sibuk memindahkan peti kayu. Wajah mereka tegang mata waspada. Badai beberapa hari lalu memberi mereka kesempatan menyelundupkan barang, tapi sejak kabar tentang penemuan gudang pertama tersebar mereka tahu polisi mengawasi. Lampu minyak redup berayun tertiup angin menyoroti karung-karung berisi rokok, botol minuman keras dan perangkat elektronik. Pemimpin mereka seorang pria berambut panjang bernama Arif berbisik geram. Kita harus cepat sebelum polisi datang lagi. Malam ini kita pindahkan semua barang ke perahu kecil, jangan tunggu fajar. Anak buahnya mengangguk. Troli kayu berderit peti diangkat dengan susah payah. Suasana mencekam. Mereka tidak tahu bahwa di kejauhan polisi sudah menggepung menunggu isyarat. Komisaris Surya berjongkok di balik semak memberi aba-aba dengan tangan. Tunggu mereka berkumpul di halaman lalu kita sergap. Senjata siap di tangan, wajah para petugas tegang. Tepat ketika kelompok penyelundup mendorong 2 peti terakhir keluar gudang, teriakan menggema. Polisi jangan bergerak, sorotan senter menembus kegelapan. Kekacauan terjadi seketika. Beberapa orang mencoba kabur ke arah pantai, sebagian lain panik menjatuhkan peti. Surya dan timnya mengejar suara langkah kaki berpaku dengan deru ombak. 2 penyelundup berhasil ditangkap, 2 lainnya berlari masuk ke desa, satu lagi nekat memanjat pagar gereja yang bersebelahan dengan jalur pelarian. Di dalam gereja umat sedang berdoa dengan lilin menyala. Mereka terkejut ketika mendengar suara gaduh dari luar. Beberapa berlari menutup pintu, namun penyelundup itu sudah masuk, napasnya terengah-engah. Matanya membelalak ketika melihat patung Bunda Maria yang retak berdiri tegak di altar. Tidak, bukan di sini, ia mundur gemetar. Cahaya aneh tiba-tiba muncul. Retakan di dada patung memancarkan sinar kemasan lembut tapi kuat memenuhi ruangan gelap. Lilin-lilin padam seketika digantikan cahaya yang semakin terang. Umat berteriak, sebagian berlutut, sebagian menjerit karena terkejut. Penyelundup itu menutupi wajahnya dengan tangan lalu menjatuhkan peti kayu yang dibawanya. Aku tidak bisa melihat, suaranya peka, tubuhnya gemetar hebat. Dari pintu samping 2 penyelundup lain yang melarikan diri juga masuk. Begitu mata mereka tertumbuk pada cahaya, langkah mereka terhenti. Salah satu terjatuh berteriak histeris. Ada darah-darah itu bercahaya, suasana berubah kacau. Umat yang tadinya takut kini malah bersorak. Itu tanda Tuhan, Bunda Maria melindungi kita, teriak seorang ibu dengan mata penuh air mata. Polisi yang mengejar masuk beberapa detik kemudian. Surya berhenti terpaku melihat cahaya keemasan menyelimuti altar. Hatinya berdegup kencang. Sebagai perwira ia selalu percaya pada logika. Namun malam itu logika runtuh di hadapan matanya sendiri. Penyelundup yang tersisa akhirnya jatuh berlutut menyerah tanpa perlawanan. Tangan mereka gemetar, wajah pucat pasi. Mereka minta ampun sambil menyebut kata-kata yang membingungkan. Kami hanya ingin barang kami selamat, tapi malam itu patung hidup kami tidak berani lagi. Setelah cahaya perlahan meredup, lilin menyala kembali seolah ada tangan tak terlihat menyalakannya. Gereja hening, hanya terdengar isak tangis umat. Patung tetap retak, darah masih menetes, namun atmosfer berubah. Bukan lagi ketakutan melainkan kelegaan yang menyelimuti semua orang. Surya menarik napas panjang. Ia memberi isyarat agar anak buahnya memborgol para penyelundup. Namun matanya tak bisa lepas dari patung. Apapun ini manusia tak sanggup melakukannya, bisiknya lirih nyaris tak terdengar. Berita tentang malam itu menyebar ke seluruh desa keesokan harinya. Orang-orang berkerumun mendengar kesaksian umat yang melihat cahaya langsung. Ada yang bersumpah melihat darah bercahaya, ada yang berkata mereka mendengar bisikan doa dari patung. Semua sepakat bahwa penyelundup lari bukan karena polisi melainkan karena ketakutan pada cahaya itu. Slamet mencoba menolak cerita itu, menyebutnya histeria massal. Namun suaranya tenggelam di antara sorak umat. Bahkan sebagian warga yang dulu skeptis mulai goyah. Kalau ini hanya rekayasa, bagaimana mungkin cahaya membuat penjahat ketakutan begitu rupa, bisik seorang pedagang di pasar. Rian akhirnya berani keluar rumah. Namanya mulai dibersihkan sepenuhnya. Warga yang dulu mencurigainya kini menepuk bahunya meminta maaf. Ibunya menangis lega menggukap syukur. Bagi keluarga miskin itu mukjizat bukan hanya soal cahaya tapi juga pemulihan nama baik. Di balai desa polisi menyerahkan barang bukti selundupan. Gudang ditutup permanen, akses ke dermaga diawasi ketat. Komisaris Surya melaporkan kepada atasan bahwa sindikat penyelundup berhasil digagalkan. Namun dalam laporannya ia tidak menulis detail tentang cahaya.
Ia hanya menyebut kejadian luar biasa yang membuat tersangka menyerah tanpa perlawanan. Dalam hati ia tahu tak semua hal bisa dikata dengan kata-kata resmi. Malam berikutnya gereja penuh sesak. Umat dari desa sekitar berdatangan ingin melihat patung retak yang kini dianggap saksi mukjizat. Lilin menyala, ribuan doa bergema semakin kuat. Suster Agnes berdiri di depan altar dengan suara bergetar. Kita telah melihat terang mengalahkan gelap. Badai penyelundup bahkan kebencian di antara kita semua dipatahkan oleh cahaya iman. Warga yang semula berselisih mulai saling menatap dengan rasa malu. Perlahan mereka saling berjabat tangan memaafkan. Ada air mata, ada pelukan, ada harapan baru yang tumbuh di tengah retakan kayu yang masih meneteskan darah. Karang duhur malam itu berubah. Dari desa yang terpeka menjadi desa yang bersatu oleh kisah yang akan diceritakan turun-temurun malam ketika cahaya ilahi turun menggusir kegelapan manusia. Pagi di Karang Duhur terasa berbeda. Setelah malam penuh cahaya yang membuat para penyelundup lari, ketakutan desa itu bangun dengan suasana lega. Udara segar dari laut selatan berhembus lembut, langit biru perlahan menggantikan awan kelabu. Burung-burung kembali berkikau seakan ikut menyambut awal baru. Di halaman gereja Santo Yosef ratusan warga berkumpul. Tidak ada lagi teriakan saling tuduh, tidak ada lagi kubu yang berseberangan. Mereka berdiri berdampingan membawa bunga lilin dan doa. Patung Bunda Maria yang retak tetap berdiri di altar, masih terlihat garis luka besar di dadanya, tetapi kini patung itu dipandang dengan mata penuh hormat dan rasa syukur. Komisaris Surya berdiri di sisi pintu memperhatikan suasana dengan wajah tenang. Ia tahu tugasnya secara hukum sudah selesai, penyelundup ditangkap, barang selundupan disita, gudang ditutup. Namun hatinya mengakui bahwa apa yang terjadi di desa ini tidak bisa dijelaskan hanya dengan laporan resmi. Ia melihat sendiri cahaya itu yang merasakan getarannya. Dan meski ia tidak mengakuinya di hadapan publik, di dalam hati kecilnya lahir keyakinan baru. Rian berdiri di barisan depan bersama ibunya. Wajahnya yang dulu pucat kini tampak lebih berani. Orang-orang menyelaminya, ada yang meminta maaf, ada yang menepuk bahu dengan senyum. Ibunya menangis terseduh-seduh menggenggam tangan anaknya erat. Tuhan sudah menunjukkan kebenaran, nak. Nama kita bersih. Suster Agnes naik ke mimbar kecil, suaranya lantang meski penuh emosi. Saudara-saudariku, kita telah melewati badai besar. Bukan hanya badai alam tetapi badai hati yang hampir memeka kita. Namun kita belajar bahwa cahaya iman tidak bisa dipadamkan. Patung ini retak, tetapi justru dari retakan itulah kita menemukan persatuan kembali. Umat menundukkan kepala, banyak yang terisak. Pak Lukas yang dulu bersuara paling lantang membela mukjizat kini berdiri berdampingan dengan Slamet, kepala dusun yang sebelumnya skeptis. Slamet menatap altar lama-lama lalu berbisik, aku tidak bisa lagi menyangkal. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskan cahaya itu, tapi aku tahu satu hal, kita tidak boleh lagi terpeka. Lukas menepuk bahunya dengan senyum lega. Di pasar suasana berubah drastis. Pedagang yang dulu saling menghindar kini kembali bertukar barang dan cerita. Warung Lukas ramai lagi, begitu pula warung Slamet. Anak-anak sekolah berlari-lari bersama, tawa mereka menggema tanpa sekat kubu. Para guru tersenyum lega karena akhirnya kedamaian kembali. Beberapa hari kemudian tim ahli dari kota datang memeriksa patung. Mereka menawarkan untuk memindahkan patung itu ke laboratorium untuk penelitian lebih lanjut. Namun umat menolak. Patung ini milik kami, ia telah menjadi saksi doa dan penderitaan kami. Tidak boleh dipindahkan, tegas Suster Agnes. Sebagai gantinya, para tukang kayu desa bersama ahli restorasi gereja memulai pekerjaan memperkuat altar. Mereka membersihkan tetesan darah yang telah mengering, tetapi retakan besar tetap dibiarkan terlihat dilapisi kakak bening agar tidak semakin rusak. Bagi umat, retakan itu bukan aib melainkan tanda yang harus dipelihara. Dari luka lahir harapan, kata seorang tukang tua sambil menggusap kakak pelindung. Pada hari Minggu misa syukur besar diadakan. Gereja penuh sesak, bahkan warga dari desa tetangga ikut hadir. Lilin-lilin menyala, ribuan memenuhi ruangan dengan cahaya hangat. Di tengah misa, anak-anak kecil membawa bunga putih meletakkannya di depan patung retak. Umat menyanyikan lagu rohani dengan penuh semangat, suara mereka menggetarkan dinding tua gereja. Dalam khotbahnya, pastor berkata, kita belajar dari badai bahwa manusia bisa terpeka tapi juga bisa disatukan kembali. Kita belajar bahwa logika penting tetapi iman memberi makna. Kita belajar bahwa kejahatan selalu mencoba masuk tetapi cahaya akan selalu lebih kuat. Mari kita jadikan patung ini simbol persatuan, bukan sekadar benda melainkan pengingat bahwa harapan tidak pernah padam. Rian duduk di bangku depan menunduk sambil menangis. Ia merasa beban berat yang selama ini menghimpitnya akhirnya lepas. Setelah misa selesai, banyak orang menghampirinya, bahkan Slamet ikut menyalami. Maafkan aku Rian, aku terlalu cepat menuduh. Rian hanya tersenyum dengan mata berkakak-kakak. Seiring waktu, kisah tentang Karang Duhur menyebar keluar desa.
Orang-orang dari kota datang berziarah ingin melihat patung retak yang konon pernah bercahaya. Gereja Santo Yosef menjadi tempat doa sekaligus simbol harapan. Desa yang dulu hampir hancur karena curiga kini dikenal sebagai desa yang bangkit karena iman. Malam itu ketika semua warga pulang dari misa, suku gereja kembali hening. Lilin terakhir padam pelan. Di altar patung retak berdiri dalam diam. Dari luar jendela sinar bulan menembus kakak jatuh tepat di atas patung menciptakan bayangan halo samar di dinding. Tak ada yang melihat, hanya keheningan yang menyimpan rahasia bahwa cahaya tidak pernah benar-benar hilang, ia selalu kembali pada waktu yang tepat. Karang dur menutup lembaran kelamnya. Dari badai, dari retakan, dari darah mereka menemukan makna bahwa iman dan persatuan mampu menyembuhkan luka terdalam.